Senjata pertempuran darah naga dapat memberkati kekuatan pertempuran tertentu. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa mereka dapat bertarung dengan bayangan binatang tanpa jatuh di tempat. Penghargaan tentara abadi tidak bagus. Kekuatan sebenarnya adalah Qin Yichen sendiri. Aku tidak salah. Siapa bilang 9 Heavenly Layer tidak memenuhi syarat untuk seleksi? Ini kamu tidak berpikir begitu barusan. Lihat lagi, belum dibubuhi, dan masih jauh dari pilihan. Tunggu sebentar, dia baru saja mengalami Transcending Tribulation. Bagaimana dia menolak 9 pencapaian hebat lapisan surgawi? Suara ini meledak, dan banyak pembangkit tenaga Dragon Rache lainnya tertegun lagi. Wajah mereka semakin terkejut. Meskipun bayangan binatang hanyalah kohesi altar, tetapi untuk pemilihan yang ketat, setelah altar diaktifkan, formasi di dalamnya dapat memadatkan represi pencapaian besar 9 lapisan surgawi. Ini setara dengan penindasan aturan Dao abadi 9 lapisan surgawi pencapaian besar yang sebenarnya. Inilah mengapa banyak Li Dragon Rache Powerhouse berpikir Qin Yichen akan mati begitu muncul. Di bawah tekanan Xian Wei, celahnya terlalu besar. Pihak yang lebih lemah takut kekuatan abadi pun akan sulit untuk dikonsolidasikan, apalagi untuk bersaing. Tapi melihat orang-orang muda yang menembak seperti naga setelah setiap siluet melintas, bagaimana mungkin banyak pembangkit tenaga listrik tidak kecewa? Bukankah dia mengendalikan aturan Dao abadi sebaik 9 pencapaian besar lapisan surgawi? Ini sudah bisa dianggap luar biasa. Tidak hanya aturan Dao abadi, melihat kekuatan abadinya begitu agung, sepertinya tidak lebih buruk dariku. Banyak pembangkit tenaga listrik tersandung untuk sementara waktu, dan percikan darah dalam imajinasi tidak muncul di tempat. Apa yang mereka lihat adalah bahwa alam tersebut dapat dikatakan sebagai klan terendah di tempat kejadian, dan mereka telah kembali untuk bertarung dengan bayangan binatang buas. Dan dibandingkan dengan kengerian penonton, pada saat ini, Ziyun juga tercengang dan agresif, dan bisa dibilang yang paling berantakan di tempat kejadian. Mengapa bos tidak menebas bayangan binatang ini? Di hadapan transmisi suara Ziyun, Lu Xiaolu juga salah. Orang luar tidak tahu kekuatan kakak laki-laki Yichen, tapi bisakah dia dan Ziyun tidak tahu? Semua orang berpikir bahwa Qin Yichen akan dipenggal oleh bayangan binatang begitu dia memasuki lapangan. Tetapi mereka berpikir bahwa ketika Qin Yichen berada di lapangan, hanya bayangan binatang yang dipadatkan yang dipilih. Lu Xiaolu tidak ragu bahwa kakak laki-laki Yichen memiliki kekuatan untuk memotong bayangan binatang ini. Saya tidak menggunakan pedang macan putih. Apakah kakak Yichen yang takut diekspos? Saya terlalu berhati-hati, meskipun kami telah menyebabkan banyak musuh di prefektur Zong. Bagaimanapun juga itu adalah Dongman. Saya belum pernah mendengar ada yang menyebut nama kami. Lu Xiaolu dan Liu Mei sedikit membeku. Dia bisa melihat bahwa kakak Yichen benar-benar mengeluarkan air. Dan itu tidak cukup air. Itu air yang sangat deras. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakak Yichen. Dia pasti punya rencananya sendiri. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Masih ada lowongan di sana. Maukah kamu pergi atau aku? Melihat ini, Ziyun juga menyatukan lampu pompa. Menyeringai. Kalau begitu aku akan datang duluan. Sambil berbicara, Ziyun menyenandungkan lagu kecil dan berjalan menuju altar dengan ekspresi tenang. Saat ini, satu-satunya hal yang tidak nyaman di hatinya adalah mengapa pemilihan menggunakan bayangan binatang itu. Jika ini adalah pembangkit tenaga listrik sebenarnya yang bertanggung jawab atas pemilihan Pai Dragon Rache, dia masih bisa mencubit beberapa. Ke depan, Qin Yichen memang mengeluarkan air. Dia tidak mengambil tepi macan putih. Apa yang Ziyun dan Lu Xiaolu tidak tahu adalah bahwa yang pertama bahkan untuk sementara memadamkan segel naga sejati. Sejak Transcending Tribulation, Qin Yichen berpikir bahwa satu lapisan surgawi terakhir dari Dao abadi ini tidak akan menggunakan segel naga sejati sebelum menghadapi paksaannya sendiri yang tak tertandingi. Xian Wei yang terkondensasi di altar ini juga merupakan 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Sulit untuk memengaruhi saya. Tetapi saya tidak dapat menekan bayangan binatang ini dengan Xian Wei. Siluet Qin Yichen berkedip, dan dia tidak lupa menganalisis dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki segel naga sejati, dia tidak dengan sengaja menyadari aturan Dao abadi, yaitu, dari jalur Raja Abadi, hukum Dao abadi adalah papan pendeknya. Tapi di bawah siang dan malam yang bersinar dari segel naga sejati, Qin Yichen merasa seperti setiap pelatihan dan pembunuhan, dengan cahaya terang yang bersinar. Perasaan itu seperti ketika Anda meramu pil. Tungku pil kecil akan memandu Anda secara umum. Dan seiring waktu, bahkan jika Anda tidak sengaja meredamnya, aturan Dao abadi Qin Yichen juga telah melampaui situasi yang sama dalam akumulasi lebih jangka waktu yang lama. Namun, Qin Yichen juga melihat kekurangannya sendiri. Setelah segel naga sejati untuk sementara dibungkam, pemahaman dan kontrolnya yang jelas terhadap hukum langit dan bumi secara signifikan mengurangi sebagian besar, seolah tiba-tiba turun 1000 kaki dari awan. Adapun pedangnya, di mana saya bisa mendapatkan White Tiger Blade melawan Beast Shadow ini? Tidak hanya itu, Qin Yichen tidak mengandalkan teknik abadi yang represif untuk menekan, tetapi mengambil kesempatan untuk mempertajam seni tombaknya. Di ranahnya, seni tombak, atau kendo,
Itu adalah pertunjukan martial Dao. Selain kepunahan senjata naga, Qin Yichen dapat mengatakan bahwa dengan cara ini martial Dao tidak fokus pada seni tombak. Tetapi pada saat ini, senjata perang darah naga masih tak terkalahkan di tangannya, dan bayangan binatang yang membunuh secara langsung telah dikalahkan terus-menerus. Karena, seni tombak Qin Yichen pertama kali diasah selama pertarungan dengan kerajaan dan sekte abadi Shen Xiao. Setiap kali pertempuran hidup dan mati, Anda mati. Oleh karena itu, seni tombak Qin Yichen tajam, tegas, tidak mewah, dan bahkan membosankan. Tetapi setiap cahaya tombak adalah gerakan yang mematikan, dan itu menakutkan. Jalur cahaya tombak, atau duri atau sapuan, di ruang melambai Qin Yichen, itu berubah menjadi naga, menyapu 8 kotak, dan itu tak tertandingi. Di depan cahaya tombak ini, setiap kali bayangan binatang itu dibombardir, siluetnya menjadi lebih redup, seperti luka berdarah yang nyata. Tetapi seni tombak Qin Yichen lebih terampil dan bebas. Lihat, saudara laki-laki orang ini juga ada di sini. Li Sun kembali sadar, hanya untuk menemukan bahwa orang sombong yang sombong menginjak cincin itu. Bocah ini, bahkan bukan 9 lapisan surgawi. Namun, banyak Li Dragon Raja Powerhouse melihat Ziyun menyeringai pada bayangan binatang itu, dan saat berikutnya penuh dengan keganasan. Tampaknya dia adalah binatang buas yang mengerikan, tetapi bayangan binatang itu direduksi menjadi mangsa. Tidak, bukankah orang ini begitu galak? Bagaimana perasaanku dia lebih brutal dari saudaranya? Untuk sesaat, banyak dari Li Dragon Raja yang hadir terdiam karena terkejut. Tetapi Lu Xiaolu tampak sedikit tidak sabar setelah Li Dragon Raja mengalahkan Beast Shadow sebelum bergumam. Sangat lambat untuk dipecahkan, sangat lemah. Berbicara tentang sosok tinggi itu, yang liar namun bermartabat dan suci, dua nafas yang berbeda tidak relevan. Tetapi muncul di setiap gerakan seorang gadis muda. Kaki batu giok bergerak dengan ringan dan berjalan menuju altar. Mencari sudut mulut berkedut, 9 gadis, apa yang kamu, alam? Lu Xiaolu menoleh ke belakang dan tersenyum. Tebak. Bang. Ketika gadis itu datang, garis keturunannya bersinar, dan naga hitam dan merah terkondensasi di belakangnya. Naga itu tiba-tiba membuka mulutnya. Kabut peri di mulutnya sepertinya bercampur dengan lahar yang menggelinding, yang membuat hatinya terbakar. Qin Yichen menatap matanya dan tidak bisa menahan senyum. Memiliki beberapa titik yang menakjubkan di mata bintang. Xiao Luer bisa, secara tidak sadar telah bergabung dengan Zisen kekuatan sihir ras naga,